Perkenalkan, nama saya Rivaldo Borong, NIM H2210229, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang smart atau cerdas. Jadi kita langsung saja masuk di pembahasan tentang smart atau cerdas. Pengertian smart. Smart berasal dari bahasa Inggris yang berarti pintar, pandai, dan cerdas. Kecerdasan berasal dari kata cerdas yang berarti cerdik, cepat tanggap dalam menghadapi masalah, dan cepat mengerti jika mendengar keterangan. Kecerdasan adalah kesempurnaan akal budi serta kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kecerdasan dapat dibedakan menjadi dua jalan, yaitu yang pertama, kecerdasan kuantitatif. Kecerdasan kuantitatif artinya proses belajar untuk memecahkan masalah yang dapat diukur dengan tes inteligensi. Kemudian yang kedua, kecerdasan kualitatif. Kecerdasan kualitatif artinya cara kita berpikir dalam membentuk konstruk bagaimana menghubungkan dan mengelola informasi dari luar yang disesuaikan dengan dirinya. Kemudian macam-macam kecerdasan sebagai berikut. Yang pertama, kecerdasan intelektual atau IQ, kemudian kecerdasan emosional atau EQ, kemudian kecerdasan spiritual atau SQ. Manusia memiliki beberapa kecerdasan dalam dirinya. Kecerdasan intelektual atau IQ seiring menjadi tolak ukur kesuksesan seseorang khususnya dalam karir, sedangkan kecerdasan SQ atau kecerdasan spiritual itu kalah pentingnya. Begitupun dengan EQ atau kecerdasan emosional. Peneliti menjelaskan bahwa EQ lebih berkontribusi 2 kali lebih penting dalam kesuksesan karir dibandingkan dengan IQ. Dikarenakan EQ berperan sangat penting dalam proses menghadapi kehidupan sosial yang harus berinteraksi dengan orang lain. Dengan adanya kecerdasan emosional yang tinggi, kita bisa menghasilkan 5 soft skill yang yaitu yang pertama, self awareness atau kecerdasan diri, kemudian self regulation atau regulasi diri, kemudian motivation atau motivasi, kemudian empati, kemudian yang kelima yang terakhir yaitu social skill atau keterampilan sosial. Adapun manfaat Adapun macam-macam manfaat yang didapatkan dalam memiliki EQ yang tinggi. Yang pertama, komunikasi yang efektif. Kemudian yang kedua, mengatasi tekanan pekerjaan yang tinggi. Kemudian yang ketiga, mampu menerima masukan. Kemudian ada pun kriteria cerdas atau smart. Memiliki ada daya ingat yang baik, kemudian open minded atau berpikir terbuka, kemudian tidak mudah terpengaruh, kemudian skeptis
atau kurang percaya, atau bisa juga dengan ragu-ragu terhadap keberhasilan ajaran yang dan sebagainya. Kemudian teliti. Kemudian yang keenam, memiliki rasa empati yang tinggi. Kemudian yang ketujuh, banta mengendalikan diri yang baik. Kemudian yang kedelapan, ingin selalu mencari tahu. Kemudian yang kesembilan atau yang terakhir, bisa beradaptasi dengan segala sesuatu. Kemudian adapun cara-cara kita atau cara-cara kita menjadi cerdik atau cerdas. Yang pertama itu, tumbuhkan motivasi agar selalu mau belajar seumur hidup. Jelas di sini bahwa menumbuhkan motivasi kita untuk selalu mau belajar seumur hidup. Artinya kita harus selalu belajar. Kemudian lakukan aktivitas paling diminati. Kemudian ada tentang diri kita sendiri. Kemudian pahami cara kita berpikir. Maksudnya di sini cara kita berpikir, bagaimana cara kita menanggapi dalam sebuah masalah. Kemudian pahami cara kita Kemudian jaga kesehatan. Kemudian mempelajari bahasa. Kemudian jangan selalu mengandalkan teknologi. Kemudian memiliki pemikiran yang terbuka. Jangan takut terlihat bodoh. Gunakan kata-kata yang terkesan hebat. Kemudian yang terakhir, jadikan pribadi yang sederhana. Jadilah pribadi yang sederhana. Jadi adapun tanggung jawab secara smart atau cerdas. Tanggung jawab secara smart, yang pertama itu tanggung jawab menjadi bagian hidup manusia di mana masing-masing memikulnya, sehingga tanggung jawab bersifat kodratif. Ciri-ciri tanggung jawab yang smart: melakukan apa yang sudah diucapkan, kemudian mampu berkomunikasi dengan siapa saja, kemudian memiliki jiwa melayani dengan sepenuh hati, kemudian mampu menjelaskan apa yang dilakukannya sehingga pribadi manusia memiliki tujuan, kemudian tidak menyalahkan orang lain secara berlebihan, kemudian mampu menentukan pilihan dari berbagai alternatif, kemudian menjadi pendengar yang baik dalam mendengarkan saran maupun kritikan dari orang lain. Artinya kita harus terbuka. Kemudian berani meminta maaf dan menanggung beban atas kesalahan yang dilakukan. Artinya kita harus bertanggung jawab atas perilaku yang kita lakukan. Kemudian peduli pada kondisi teman maupun keluarga. Kemudian bersikap tegas. Kemudian menghargai dan menghormati aturan. Kemudian rajin memberi apresiasi kepada siapa saja dan tidak lupa berterima kasih. Jadi itu materi yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.